Gini Pak, memang setiap ustadz yang berkhutbah dari dulu lah, isinya memang menjelek-jelekkan Kristen itu sendiri. Memang betul yang dikatakan Ustadz Umar tadi, karena saya dulu di Islam diceritakan begitu Pak. Isa Hmm, Al-Masih bukannya disalib, karena Isa Al-Masih itu digantikan oleh seseorang yang menyerupai Isa Al-Masih, lalu Al-Masih itu sendiri diangkat ke surga, kata hmm, Ustadz. Tapi yang saya bingungkan Pak dulu Pak, kalau hmm. toh memang Isa Al-Masih itu digantikan dengan orang lain, siapa saksi yang siapa saksi yang melihat bahwa Isa Al-Masih itu naik ke surga? Luar biasa, semakin hari semakin banyak orang yang murtad. Kali ini satu orang bahkan sampai 3 orang dan satu keluarga memutuskan untuk ikut Yesus. Ada yang dari Kalimantan dan juga dari berbagai tempat. Ini luar biasa, ini penuaian akhir zaman. Ini adalah karena mujizat dan pertolongan Tuhan di akhir zaman. Banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus dan menjadi pengikutnya karena satu hal yang dirindukan adalah supaya mereka dapat diselamatkan. Ya, demikian. Nah, seperti apa kesaksian mereka? Silakan simak sampai selesai. Fajar Hernowo. Iya Pak, selamat malam Pak. Malam, selamat malam. Gini Pak, memang setiap ustadz yang berkhutbah dari dulu lah, isinya memang menjelek-jelekkan Kristen itu sendiri. Memang betul yang dikatakan Ustadz Umar tadi, karena saya dulu di Islam diceritakan begitu Pak. Isa Hmm, Al-Masih bukannya disalib, karena Isa Al-Masih itu digantikan oleh seseorang yang menyerupai Isa Al-Masih, lalu Al-Masih itu sendiri diangkat ke surga, kata hmm, Ustadz. Tapi yang saya bingungkan Pak dulu Pak, kalau hmm. toh memang Isa Al-Masih itu digantikan dengan orang lain, siapa saksi yang siapa saksi yang melihat bahwa Isa Al-Masih itu naik ke surga? Jadi saya menyimpulkan Al-Quran menyatakan begitu itu karena Al-Quran itu adalah cerita, Pak. Ceritanya Hmm, siapa? Ceritanya manusia yang dialkitabkan. Seharusnya kalau Al-Quran itu menjadi pedoman bagi umat Islam dulu, mereka toh seharusnya nggak melaksanakan sholat atau menyembah Allah dengan gerak-gerik seperti itu, Pak. Dengan apa namanya syarat gerak-gerik dalam sholat nggak ada di Al-Quran. Al-Quran cuma menjelaskan semua malaikat dan nabi itu bersujud. Jadi dalam konteks sujud yang bagaimana? Ataukah sujud yang jentat jentit itu yang dalam sholat mereka sekarang itu kan nggak diterangkan dalam Al-Quran gerakan sholat itu Pak. Mengenai Al-Masih yang disalib, Al-Masih disalib banyak saksi Pak, banyak saksi hmm. yang melihatnya. Para raja-raja, para murid-murid itu menyaksikan waktu Yesus, kata Islam Nabi Isa, itu disalib banyak saksinya. Kalau ceritanya Muhammad kan lain, Pak. Ceritanya Muhammad kan diganti oleh orang yang menyerupai Isa. Itu cerita dalam Al-Quran. Saya bukan penghafal Al-Quran, namun saya pembaca Al-Quran dan penulis. Suruh nulis Al-Quran dan suruh membaca Al-Quran,
tahu, tapi letaknya nggak tahu. Di Islam saya selama kurang lebih 21 tahun. Lalu saya merantau, ya kesaksian sedikit nggak apa-apa Pak ya? Boleh, nanti gini aja Pak, Bapak kalau mau bersaksi nanti kami tayangkan Bapak punya kesaksian. Iya, ya, ini ngomong sedikit aja Pak, asal-usul Boleh. saya supaya kalau ditelusuri memang begitu adanya. Tahun 95 saya berasal dari Pulau Dewata, Bali Pak. Islam di Pulau Dewata, Bali, tepatnya di Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. 95, sejak kecil saya dididik dari Islam, dan tahun 95 misi saya untuk melihat atau menanya-nanya segala macam dari kecil sampai umur 21 ini saya bertanya dengan Ustadz Pak. Saya paling aktif di masjid. Sampai-sampai saya murid TPA lah istilahnya Pak. Merantau, nggak ada yang saya dapatkan. Yang saya dapatkan cuma siapa Allah itu sesungguhnya ya Ustadz. Allah itu adalah ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, yang tercantum dalam Asmaul Husna yang ada di lembaran pertama Al-Quran. Nggak saya dapatkan, akhirnya saya merantau di Kalimantan Barat Pak. Di Kalimantan Barat masih Islam. Orang tua saya dan saudara-saudara saya pada saat ini masih Islam semua. Beliau berada di Banyuwangi, di Desa Bakungan, Desa Karangasem, Kelurahan Bakungan, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi. Mengapa saya menjadi Fajar Hernowo yang sekarang dilahirkan di Bali, tapi orang tuanya itu dalam KK, kalau dalam dicek di catatan sipil, itu di Kalimantan bukan bapak saya yang asli Pak. Itu adalah bapak rohani saya. Semenjak saya mengetahui dari Kristen siapa Tuhan sebenarnya. Sekarang saya berada di Desa Kepayang, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Pontianak, Kalimantan Barat. Gitu Pak. Ya. Kebetulan dalam seterusnya saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi diaken di gereja Panampa Kepayang, Anjungan. Silakan kalau kawan-kawan yang nggak percaya dianggap bohong. Kalau Kristen kan gampang Pak, kita tanya ke pendetanya langsung muncul. Kalau Ustaz sekarang Al-Quran itu bohong-bohongan. Apa yang saya katakan tadi bahwa sholat tidak ada dalam agama, dalam Al-Quran, niatnya aja nggak ada Pak. Kalau kita sembahyang maghrib, usolli fardol maghribi salah sarokaatin mustaqbilal kiblati fardol lillahi ta'ala. Itu mustaqbilal kiblati itu artinya menghadap kiblat Pak, menghadap kiblat. Sekali lagi menghadap kiblat. Kiblat itu kan Ka'bah. Ka'bah itu kan kotak yang ada di sudutnya itu adalah Hajaratul Aswad. Itu yang mereka hadapi dalam sholat, sehingga sholat pun menyerupai orang menyembah berhala. Yang mewajibkan siapa? Mustaqbilal kiblati, lalu fardhol lillahi ta'ala, wajib karena Allah, SWT. Artinya yang mewajibkan siapa Pak? Allahnya siapa? Allahnya ya kalau menurut saya, pengertian saya, menurut dalil niat itu sendiri, ya Allahnya yang di Mekah itu Pak, Ka'bah itu. Mengenai Ustadz yang ngomong begini-begini, itulah bosan lah saya. Saya sejak kecil sering mendengarkan pendeta yang masuk Islam, khotbahnya itu selalu menyinggung-nyinggung Alkitab. Gitu Pak. Jadi ya, itulah intinya. Pak Fajar Hernowo. Jadi gini Pak, yang perlu saya tambahkan sedikit, pendeta yang masuk Islam setelah dicek kebenarannya itu hanya satu, itu Yudi Mulyana.
dan Yudi Mulyana sudah balik percaya Tuhan Yesus, ya. Jadi kalau yang lain-lain ngaku pendeta itu cuma ngarang-ngarang, itu cuma berbohong, bertakia. Jadi tidak ada pendeta setelah dicek, tidak ada yang benar kalau mereka bilang mereka pendeta hanya dengan tujuan supaya ceramah mereka laris manis, karena mereka akan mendapatkan sambutan yang luar biasa kalau misalnya mereka ngaku mereka adalah pendeta. Gitu Pak Fajar ya. Jadi pendeta yang satu-satunya yang benar yang masuk Islam itu hanya pendeta Yudi Mulyana. Tetapi beliau sudah kembali, sudah percaya Tuhan Yesus, dan itulah satu-satunya pendeta yang pernah murtad dari Tuhan Yesus, tetapi sudah balik. Karena Tuhan Yesus Tuhan yang benar, Tuhan yang berkuasa, bukan Tuhan yang emosian, terus marah-marah dan tempeleng sama si Yudi Mulyana. Tapi Tuhan Yesus datang mengulurkan tangannya pada saat Yudi Mulyana kena sakit jantung pada waktu itu. Tuhan Yesus datang menjumpai dan menyembuhkan beliau dan menyatakan kuasanya kepada beliau. Begitu Pak. Oh ya Pak. Itulah makanya Pak, kalau orang kita, kalau orang Kristen pendeta kalau khotbah di gereja atau di gereja atau pada persekutuan lain-lain, nggak pernah kok menyinggung Al-Quran kan gitu. Iya benar. Tidak pernah bahas Muhammad, tidak pernah bahas ayat-ayat Al-Quran, tidak pernah bahas ustadz-ustadz. Semua yang dibicarakan ya, betul itu, Pak. Yang dituju pendeta-pendeta itu adalah membaca. Ya, karena ada Tuhan itu. Ada bermiliat-miliat hal yang kita perlu jelaskan di dalam Alkitab itu sendiri. Jadi di dalam Tuhan Yesus itu sangat kaya dengan hikmat, dengan penjelasan, dengan bagian-bagian yang perlu diutarakan. Jadi kita sama sekali semuanya ini kan jadi saksi. Artinya Bapak sendiri juga seorang yang tadinya dari Islam dan sekarang Bapak sudah ikuti ibadah di gereja. Bapak sendiri jadi saksi kalau pendeta-pendeta tidak pernah ada yang membahas-bahas tentang ayat Al-Quran. Iya, tidak. Betul Pak, tidak pernah sama sekali ada pendeta yang dalam ibadah berkhotbah membahas tentang Islam atau tentang Al-Quran. Beliau berfokus pada firman Tuhan itu sendiri. Namun yang saya herankan, para ustadz sekarang, kita contohnya masuklah dalam masjid, kita nggak apa-apa masuk dalam masjid. Siapa yang bilang haram, yang bilang itu? Itu kan kiai-kiai kadrun itu Pak. Itu yang bilang mengharam-haram. Dalam Al-Quran jelas, nggak ada selain Islam itu yang diharamkan. Agama selain Islam, Al-Quran nggak ada satu ayat pun yang mengatakan selain Islam, agama Hindu, Kristen, Katolik dan lain-lainnya itu haram, nggak ada ayatnya di dalam Al-Quran. Yang ada cuma orang-orang kafir itu kan penyembah berhala. Ya ayyuhalladzina amanu, itu artinya ya wahai orang-orang yang beriman. Lalu diputar balikan, yang tidak beriman itu disebut kafir. Beriman pada siapa? Beriman yang bagaimana yang disebut kafir? Kalau mereka betul-betul beriman, kalau orang agama lain itu nggak beriman, ya saya pikir Islam itu sendiri yang kafir, Pak. Islam itu sendiri yang kafir. Dia nggak menyembah Allahnya. Allahnya mengajarkan bersujud, ya kan? Dia bersujud. Itu ajaran Al-Quran, bersujud. Tapi sujud yang bagaimana? Kan itu Alkitab pun ada kan, semua nabi bersujud. Tapi sujud yang bagaimana? Kalau di Kristen Alkitab kan sujud yang benar-benar diajarkan oleh Alkitab. Kalau Islam itu sujud yang bagaimana? Sujud yang nungging-nungging itu nggak ada diajarkan dalam Al-Quran, Pak. Sekian, Pak. Salam alaihim Yesuha Hamasiyah. Ya, terap. Terima kasih Pak Fajar. Tuhan berkati Pak. Oke.
Kita ke Ibu Aubrey. Selamat malam. Shalom Ibu Aubrey. Shalom Pak Yusuf, selamat malam. Shalom semua, salam kemenangan. Iya, shalom, salam kemenangan Ibu, silakan. Baik Pak, terima kasih Bapak sebelumnya. Lagi-lagi oknum-oknum Ustadz ini tidak ada malu-malunya ya. Tidak ada malu-malunya dia mengartikan firman Tuhan, bahkan dengan sangat lantang dalam dakwahnya menyampaikan hal yang salah gitu. Bahkan tidak ada rasa malu seperti itu ya. Karena jika kita bandingkan antara Tuhan Yesus dengan, mohon maaf, dengan tokoh Isa yang ada di dalam Quran, memang itu konsep mereka dan itu hak mereka gitu Pak. Tapi bagi saya kalau mereka memang mengimaninya tokoh Isa, tidak menjadi masalah. Tapi ketika mereka memelintirkan atau menyesatkan dari misi dan peran dan keilahian Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan, itu saya rasa menyesatkan banyak orang gitu. Semakin dia banyak ceramah seperti itu, misalnya seperti Felix Shaw atau Bapak yang sekarang kita bahas, Pak Anwar atau Pak Taslim gitu. Bahkan bukan hanya para mualaf saja gitu, tetapi oknum ustadz yang dari Islamnya pun sendiri juga mereka seperti itu gitu. Saya sangat heran sekali, ada apa mereka dengan PD-nya gitu mengumbar ceramah yang mana pengikut Kristus pasti akan mendengarkan gitu apa yang mereka bicarakan gitu, apalagi terkait menyesatkan keilahian Tuhan Yesus gitu. Bahkan di Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai dengan 22, yang terutama di Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Nah, Dia ini maksudnya Tuhan Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, makanya kalau misalnya Ustadz Anwar atau yang lain-lain, para mualaf, Ustadz mualaf, kalau kalian mengimani tokoh Isa yang ada di dalam Quran, tidak menjadi masalah. Tetapi ketika mereka membahas mengenai keilahian Tuhan Yesus dihilangkan di dalam menjadi tokoh Isa, saya rasa itu tidak fair. Dan kalau di iman kekristenan, iman kami itu dosa ya, karena akan mendapatkan hukuman. Kemarin juga saya sudah membacakan firman Tuhan yang mana bagi yang mengurangi firman Tuhan itu akan dicap sebagai pendusta, dikatakan pendusta dan mendapat hukuman itu. Hukuman neraka itu tidak main-main, nggak ada nyemplung dulu nanti dikeluarin lagi, atau hukuman di neraka itu nggak ada. Nanti kita dapat istri dari neraka yang istrinya itu dicemplungin dulu, dicelupin dulu ke neraka, nanti diangkat, udah hilang, udah suci, lalu dijadikan bidadari gitu. Saya rasa itu di dalam iman kekristenan itu sangat amat tertolak gitu, karena sejatinya surga itu kudus, nggak ada surga itu, mohon maaf, berbau-bau kedagingan yang berhubungan seks seperti itu gitu. Bagaimana kalian mau dijadikan sebagai raja gitu, sedangkan di portal dunia saja, bahkan di portal dimensi janah kalian itu menjadi tidak suci gitu. Ya pikirkan lagi aja gitu, Anda ini menuju ke surga yang benar atau surga kesesatan seperti itu. Mungkin itu saja Pak Yusuf, terima kasih sebelumnya Bapak. Ya, baik Ibu Abre, jadi memang apa yang Anda sampaikan itu sangat nalar ya, sangat logik. Artinya kan di Islam itu sendiri kan kalau misalnya habis berhubungan badan suami istri, maka itu harus bersuci, mandi ya. Artinya dalam hal ini hubungan seks itu ada hal-hal yang
menjadi sorotan di mana terjadi kekotoran di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Nah, bagaimana mungkin sesuatu yang kotor begitu kok bisa menjadi pesta di dalam kerajaan surga? Nah, ini yang disampaikan Ibu Aubrey itu juga salah satu pencerahan yang mungkin bagi teman-teman muslim bisa direnungkan jika kalian istilahnya mau buka hati, kalian istilahnya tertarik untuk membandingkan, silakan ya. Tapi kalau kalian merasa apa yang kalian terima dari Ustadz atau dari ajaran Islam itu sudah cukup, ya itu hak kalian juga ya. Tetapi saya pikir apa yang disampaikan tadi itu bagus sekali, karena kita sama-sama tahu surga itu di mana tempat berdiamnya, di mana Tuhan yang Maha Kudus itu di situ berdiam ya, memerintah di situ. Nah, kalau konsep di bagian lain ada konsep istilahnya seks, melakukan pesta seks dengan bidadari, ini kan bertolak belakang ya dengan ayat-ayat yang lain yang kalian imani juga, di mana pada saat habis berhubungan badan itu harus mandi, bersuci diri gitu. Oke, terima kasih Ibu Aubrey. Nanti kita akan angkat kembali Ibu kalau misalnya ada apologet dari Muslim yang ingin berdiskusi ya. Baik, Oke, kita Bapak. terima Terima kasih dulu. Bapak. Terima kasih, kita terima dulu teman-teman yang lain. Oke, kita ke keluarga Murtadin. Selamat malam. Ya, selamat malam. Salam Pak Yusuf. Selamat malam, shalom Pak. Puji Tuhan. Ya, saya bangga murtad ya, meninggalkan agama Ya. Islam dan ikut Yesus Kristus, Allah yang benar ya. Amin. Allah yang Amin. benar adalah Haleluya. Allah yang menyelamatkan, bukan Allah Amin. yang menyesatkan. Saya Yes. pernah bertanya kepada Suaranya nggak jelas Pak, hilang suaranya. Keluarga Murtadin suaranya hilang. Tes, Ya. jelas Pak? Oke Pak, diulang Pak, diulang. Pernah Oke, bertanya apa kawan. Pak? Ketika saya bertanya kepada agamanya Pak Ustadz tadi ya, dan kalau kami orang Kristen itu sesat, siapakah yang menyesatkan? Lalu agama yang punya agamanya Pak Ustadz tadi berkata, karena orang-orang Kristen itu mengikuti jalan setan lalu disesatkan oleh Tuhan. Wah, bagi saya Tuhan yang macam apa menyesatkan manusia? Manusia itu meminta pertolongan kepada Tuhan ketika mungkin dalam keadaan susah, mengikuti jalan iblis, harusnya kau selamatkan, bukan malah disesatkan. Saya pernah bertanya seperti itu, Pak. Dengan iman Kristen berbeda. Pak. Iman Kristen sangat luar biasa bagi saya. Amen. Iman Tuhannya itu Tuhan yang menyelamatkan. Kalau kita baca di dalam Yohanes 43 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, pada Yesus, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amen. Di sini dikatakan supaya setiap orang gitu loh. Jadi kalau Anda mengaku Anda itu orang, ya semua orang, bukan satu orang, satu kelompok, satu bangsa, tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyelamatkan. Setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Dan kalau bicara soal moral Pak ya, di dalam iman Kristen mengajarkan moral yang luar biasa ya menurut saya. Ketika agama lain menikah lebih dari satu ya, 4 sampai berapalah, itu diizinkan. Di dalam iman Kristen sangat luar biasa. Karena di dalam iman Kristen mengajarkan moral yang lebih maju dari agama manapun. Ya. Iman Kristen ketika memandang wanita lalu mengingininya saja, itu sudah dianggap berzina. Bayangkan kalau mereka itu sampai 4 kali, kalau di dalam Kristen dikatakan
mungkin zina kali Pak ya, berkali-kali zina Pak. Ya, iya Pak. Di dalam iman Kristen berbeda. Dan ketika agama lain mengatakan kasihilah manusia sama dirimu sendiri, tapi kalau ketika agamanya dihina atau agamanya dilecehkan atau tempat ibadahnya dilempar kerikil, mereka marahnya minta ampun, halal darahnya Pak. Tapi di dalam iman Kristen berbeda Pak. Di dalam iman Kristen maju satu langkah lebih maju dari agama manapun. Kasihilah manusia, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Luar biasa untuk mengasihi musuh. Sangat susah Pak. Makanya saya menjadi orang Kristen membaca Alkitab malah membuat diri saya makin bangga begitu loh, mengenal iman yang benar, Allah yang benar. Karena Allah yang benar adalah Allah yang menyelamatkan, bukan Allah yang menyesatkan. Dan satu lagi Pak ya, soal surga lah. Surga tadi dikatakan Bu Abre ya menikah lebih dengan bidadari emang seperti itu. Tapi bagi saya letak kesuciannya di mana kalau surga seperti itu? Bayangkan kita berhubungan badan dilihat sama Tuhan, surga kan tempatnya Tuhan. Di mana letak kesuciannya? Dan kalau kita baca Al-Qur'an di surat Al-Insan ayat 14, di surganya ada minum jahe. Untuk apa Pak minum jahe Pak? Gak tahu Pak, makanya dari itu saya bingung. Kenapa harus minum jahe aja harus ke surga? Di depan rumah saya ada itu surga. Jahe itu pakai susu. Kenapa harus jauh-jauh ke surga? STM, susu telur jahe, telur madu ya Pak? Ya. Maka STMJ. dari itu, apa yang diragukan di dalam iman Kristen? Kalau dikatakan Yesus Tuhan, Yesus berkata sendiri kok, jika aku menyebut aku Tuhan dan gurumu, tepat katamu, akulah Tuhan dan gurumu. Dalam Yohanes 13 ayat 13-14. Dan ketika Yesus dicobain iblis, sempat Yesus berkata, janganlah kau mencobai Tuhan Allahmu, karena Yesus itu Allah. Kalau Yesus bukan Allah, harusnya Yesus jangan mengatakan itu yang dicobai Yesus. Harusnya mengatakan jangan kau mencobai aku adalah Rasulullah. Kan seperti itu. Tapi Yesus mengatakan jangan cobailah Tuhan Allahmu, karena dia adalah firman Allah yang adalah Allah yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dialah firman yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Makanya ya saya banggalah murtad dan ikut Yesus Kristus, Allah yang benar. Mungkin itu saja dari saya. Amin. Puji Tuhan Pak. Baik keluarga Murtadin, luar biasa ya. Jadi apa yang disampaikan itu sangat jelas, sangat nalar, sangat logika, di mana ada diragukan lagi Pak di dalam iman Kristus. Betul. Ya kalau Alkitab kita tanya itu, apa yang bisa dibanggakan dari orang lain, kalau di dalam betul. iman kita keselamatan itu pasti, bukan mudah-mudahan ataupun insya Allah. Amin. Ya, karena di dalam Alkitab itu tidak tahu. Ya bukan hanya satu langkah tapi 1000 langkah jauh lebih maju ya. Karena apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus jauh lebih tinggi daripada hanya sekedar standar moral ya. Kalau standar moral kan jangan berzina, itu hukum yang berlaku, standar moral manusia. Tapi Tuhan Yesus mengatakan jika engkau memandang seorang wanita dan mengingininya, maka itu sudah berzina di dalam hatimu. Ya itu sesuatu yang luar biasa ya. Jadi memang seperti yang saya selalu sampaikan, pengajaran Tuhan Yesus itu tidak ada yang bisa menyangga, tidak ada yang bisa membantah kalau dia Tuhan. Hanya orang logika-logika mampet dan tujuan-tujuan menyesatkan aja yang sering menyangga dan membantah kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya, Tuhan dari sononya. Ya karena memang mereka itu melihat kemanusiaan Yesus, Pak. Baik, Pak. Karena memang mereka hanya mampu mengatakan Yesus makan, Yesus ini itu kan berkata kemanusiaan Yesus. Mereka menyerang kemanusiaan Yesus, tapi kan iman kita nggak berhenti sampai situ. Yesus disebut anak manusia, ya karena Yesus manusia. Tapi jangan salah, Yesus juga disebut anak Allah yang adalah Allah itu sendiri. Iya. Yesus juga tidak pernah menolak untuk disembah.
Kalau Betul. dia juga tidak dipanggil ya Tuhanku ya Allahku. Kalau dia hanya Rasulullah, Yesus pasti mengatakan kamu sesat. Saya juga pasti sesat nih. Nanti saya juga dihukum sama Allah itu sendiri. Tapi Yesus tidak menolak kok disembah, dan Yesus tidak menolak dikatakan ya Tuhanku ya Allah. Mungkin Amen. itu saja Pak Yusuf dan saya. Baik, baik keluarga Murtadin. Terima kasih Pak. Tuhan berkati ya. Oke. Kita bangga banyak sekali orang yang murtad, meninggalkan agama mereka dan menerima Tuhan Yesus. Itu adalah sebuah kasih Tuhan, lawatan Tuhan buat manusia-manusia, sehingga mereka semuanya bisa beroleh keselamatan, bisa masuk dalam kerajaan surga. Baik, kita ke Berkah. Berkah. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Yusuf. Malam Pak. Fenomena seperti ini tidak asing lagi. Selama berhari-hari ini kan banyak sekali para ustadz-ustadz yang menampilkan hal seperti itu. Dan saya kira kalau menurut saya tidak kaget Pak Yusuf. Karena bagaimanapun kalau Islam ini ditulis sesuai dengan Alkitab, mungkin sudah tidak ada namanya agama Islam, sudah ambruk sejak dulu. Saya kira menurut pendapat saya seperti itu. Dan ini didukung oleh peristiwa selanjutnya. Sekalipun melalui penyesatan seperti itu, nyatanya harus ditunjang dengan peperangan. Bagaimanapun mengajak orang untuk beragama, tetapi harus melalui peperangan. Dan memang banyak teman-teman Muslim yang mengatakan Muslim berperang itu karena diperangi. Saya rasa janggal sekali orang Kristen tidak pernah mengajarkan untuk memerangi orang yang diajak beragama. Ini menurut penalaran saya. Dan sering dari teman Muslim mengatakan Islam itu rahmatan alami. Memang betul kalau saya baca sejarahnya, pada saat di Mekah, pada saat kelompok Muslim ini masih kecil, mereka memang rahmatan alamin. Artinya banyak ayat-ayat yang berbau sejuk. Tetapi setelah saya baca perkembangan selanjutnya pada saat di Madinah, Islam menjadi besar. Ternyata disitulah ayat-ayat jihad turun. Kita tahu sejarah perang Khaibar, perang Uhud. Padahal perang ini bukan memusuhi Islam, hanya mereka saja tidak menerima ajaran Nabi, sehingga harus diperangi. Sehingga banyak sekali teman Muslim mengatakan Islam diperangi, playing victim lah istilahnya. Bukan itu kalau dilihat sejarahnya, mereka memerangi karena tidak menerima ajaran Islam. Dengan cara itu pun masih banyak yang belum menerima. Sehingga seperti ustadz-ustadz yang disebutkan, mereka memang berkewajiban mengatakan satu ayat pun sekalipun pahit harus diberitakan. Sekalipun itu bohong, nyatanya memang bohong. Nah, kaitannya dengan peristiwa-peristiwa itu kan sehingga mengajak Muslim untuk dengan adanya ustadz ini ada hikmahnya. Sehingga mereka bisa apa betul yang dikatakan ustadz itu. Sehingga harus di-compare dengan sejarah-sejarah yang ada, dengan kitab-kitab yang ada. Sebaliknya bagi yang Kristen, saya rasa ini juga menjadi pemacu. Apa betul yang dikatakan ustadz, sehingga harus membaca ulang, mendalami imannya, sehingga tidak terjadi saya. Demikian yang Muslim juga jangan terlalu bangga dengan ucapan ustadz. Saya pun Muslim dulu juga membaca apa yang didebatkan di dalam channel-channel ini. Kalau dulu hal seperti ini kan tabu Pak Yusuf. Bahkan ingat si Salman Rushdie itu sempat difatwakan hukuman mati atau mengkritik itu. Belum lagi kisah-kisah yang lain. Di Iran itu Kristen underground itu banyak sekali. Mereka mengalami persekusi yang luar biasa setelah saya lihat di YouTube. Sehingga saya pun juga tidak begitu saja percaya, saya lihat sumbernya. Kita lihat kisah Asma bin Marwan ini, seorang penyair yang menyindir
yang menyindir Nabi. Apa yang mereka terima? Mereka dibelah dalam keadaan menyusui. Sekalipun yang membelah ini bukan Nabi sendiri, mereka dibunuh dengan cara yang sangat keji. Jadi memang tidak jauh dari kekerasan kalau dilihat penyebarannya. Nah dari situ saja saya ini juga ragu, apakah betul mengajak orang untuk berbuat baik harus melalui jalan peperangan, kekerasan, penaklukan. Dan sekarang tinggal menuai buahnya. Kita lihat saja negara-negara Yaman, Irak, Syria. Kalau teman-teman muslim mau melihat di YouTube itu bisa kita lihat sekarang juga, diklik. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan adanya Ustadz seperti itu, ya. Pak Berkah murtadin juga ya, Pak? Belum lama ini setelah saya melihat channel Pak Yusuf. Karena begini Pak Yusuf, channel-channel muslim itu kalau debat kan seperti mengeroyok, tidak ada pencerahan gitu loh. Kalau Pak Yusuf itu kan berbicara satu-satu, sehingga kita bisa mengcompare apa betul toh, apa betul kan gitu toh. Sehingga luar biasa. Makanya banyak sekali yang hadir di sini nih, banyak yang muslim Pak. Di channel ini saya lihat dari komen-komennya. Makanya saya berani memastikan mereka justru tercerahkan dengan channel-channel yang berdiskusinya secara arif bijaksana. Kita bisa ngomong satu-satu sehingga sampai selesai itu bisa kita lihat sendiri. Nanti tinggal dilihat di Quran, dilihat di Alkitabnya, sehingga kita bisa memetik pelajarannya. Saya murtadin 2 bulan ini, Pak. Oh, haleluya, puji Tuhan. Tambah banyak ya. Itu saja Pak Yusuf. Bagi teman Kristen meneguhkan apa yang dibaca, bagi yang muslim tolong jangan begitu saja dipercaya, tapi dilihat di kitabnya. Kalau mereka menolak Islam rahmatan alamin, ya kita lihat aja secara perkembangan. Dan hanya Islam yang penyebarannya dilakukan melalui peperangan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik. Terima kasih ya. Jadi itu juga sudah ditegaskan oleh si Khalid Basalamah ya, di mana dia dalam salah satu YouTube-nya dia mengatakan kalau orang Islam kalau ditanya apakah Islam dikembangkan dengan perang, maka orang Islam sepertinya ragu-ragu atau takut-takut menjawabnya. Nah, Khalid Basalamah jawab, iya, memang Islam dikembangkan dengan 2 cara. Tawarkan Islam dulu, kalau tidak mau menolak, perangi mereka. Dan yang ketiga pakai jizyah, itu pajak agama kok pakai pajak kehidupan, ya kan gitu. Ya, jadi memang ya betul yang Bapak sampaikan. Kita lihat dari buahnya saja, ya, karena di satu sisi memang kita menyangga, kita coba mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Anwar Lutfi ini, tetapi di sisi lain juga kita mengasihi semua, siapapun, yang Islam, yang Hindu, yang Buddha, bahkan yang tidak beragama pun, yang ateis, kita mengasihi kalian semua. Kalau kita bicara supaya kalian semua bisa tercerahkan, bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya, karena Tuhan yang benar itu sangat rindu supaya semua manusia bisa diselamatkan, ya. Jadi kita tidak binasa di dalam kebodohan, tidak binasa karena dihukum sama iblis. Iblis adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa keji. Baik Pak Berkah, terima kasih atas ulasannya. Ya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Tuhan adalah kasih yang ajaib. Kasih Tuhan adalah kasih agape yang luar biasa, menjamah semua orang datang sujud menyembahnya. Tugas kita adalah mari kita sebarkan kesaksian rohani, sehingga dengan itu menyelamatkan orang-orang yang dalam kegelapan. Mereka yang tersesat menemukan terang dalam firman Allah, sehingga mereka boleh mengambil keputusan untuk ikut Yesus. Karena hari-hari ini banyak orang percaya karena lihat YouTube, karena lihat Facebook, dan juga media-media yang lain. Jadi pelayanan penginjilan
bukan saja orang yang pandai bicara, tetapi penginjilan ada di tangan kita dan bisa dapat dilakukan oleh semua orang yang punya HP. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini sehingga ada interaksi di dalamnya dan kita dapat membuktikan bahwa orang Kristen selalu bersatu dan satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah, dan juga Tuhan Yesus memberkati pekerjaan, keluarga, dan anak cucu. Amin.